Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Asrorul Muayyadah dan Ilham Fabian Adani. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang isu-isu mutakhir pendidikan abad 21. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian isu dan pendidikan. Pengertian isu. Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian isu, salah satunya yaitu menurut Heinz Ward dan Meng, menurut Barry Jones dan Jess. Heinz Ward dan Meng mengemukakan bahwasanya isu adalah suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengendalian sipil atau kriminal, atau dapat menjadikan masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan. Ada juga menurut Barry Jones dan Jess. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Oke, selanjutnya pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Melmambesi Moses, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang ditetapkan para ahli. Ada juga menurut Sugihartono. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk formal, non-formal maupun informal. Selanjutnya ada proses pembelajaran abad 21. Proses pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad 21 di mana kemajuan teknologi dan informasi berkembang begitu cepat memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk proses belajar mengajar. Selain itu, sistem pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan saat ini menuntut sekolah untuk berubah dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini, guru harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran kepada siswa. Pola pembelajaran yang tradisional dapat dipahami bahwa guru lebih banyak ceramah, sedangkan siswa lebih banyak mendengar. Untuk mampu mengembangkan proses belajar pada abad 21 ini, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain tugas guru, yakni sebagai perencana pembelajaran. Yang kedua, memasukkan unsur berpikir tinggi. 3. Penerapan pola pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. Dan yang terakhir, integrasi teknologi. Hal ini sesuai dengan tuntunan dunia masa depan di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar.
Kecakapan-kecakapan tersebut diantaranya adalah kecakapan memecah masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan komunikasi. Pembelajaran peserta didik berbeda dengan pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Pada proses pembelajaran abad 21 memiliki beberapa karakter. Yang pertama ada communication, yang kedua ada collaboration, yang ketiga ada critical thinking and problem solving, dan yang keempat ada creativity and innovation. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang isu-isu pendidikan abad 21. Efisiensi pengajaran. Efisiensi yaitu bagaimana agar menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih mudah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih mudah jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran adalah: yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Yang kedua, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan. Yang ketiga, ada mutu pengajar. Ada keprofesionalan dan kesejahteraan guru. Guru bisa dibilang ujung tombak dalam proses pendidikan. Pentingnya peranan seorang guru tentu mengarah pada suatu tanggung jawab untuk menjalankan profesi tersebut dengan suatu sikap profesionalisme yang tinggi. Dan dalam menjalankan profesinya, seorang guru tidak hanya dituntut untuk mampu memberikan pengetahuan kepada anak didiknya, namun nilai dan moral. Pemerataan pendidikan ini yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan sistem pendidikan yang mana seharusnya menyiapkan peluang bagi seluruh rakyat agar dapat mengakses sebuah pendidikan. Menurut Wayan, pemerataan yang berkaitan dengan mutu proses pendidikan dan hasil pendidikan belumlah merata di Indonesia. Masih banyak terdapat gap yang cukup besar pada penyelenggara pembelajaran pendidik di Indonesia. Jadi terdapat perbandingan yang cukup colok lah, seperti itu. Oke, lanjut. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Terkait hal peningkatan pendidikan di Indonesia juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Tapi sayangnya, hingga sekarang sarana dan prasarana yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai, seperti fasilitas, laboratorium, dan sebagainya. Saran dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagian besar alat peraga di sekolah-sekolah masih kurang terkontrol, baik dari segi mutu, harga, dan sikap baik para pengusaha. Itu. Padahal setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap untuk proses menunjang belajar mengajar. Penyelesaian isu-isu pendidikan abad 21. Strategi terpadu dalam rangka penyelesaian isu-isu atau masalah pembelajaran dan pendidikan. Pada umumnya pemerintah telah memperkuat kebijakan-kebijakan seperti dengan lahirnya Undang-Undang 22 nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Seperti itu. Ada juga peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam rangka menentukan kriteria minimal sistem pendidikan yang diharapkan. Guru sebagai pelaku reformasi dalam kelas. Antara lain seperti berikut: belajar untuk tahu, belajar untuk berbuat, belajar untuk menjadi sesuatu,
belajar menjadi diri sendiri, belajar untuk hidup bersama. Dengan berbagai pendekatan tersebut, siswa diharapkan mampu dan bisa mengatasi kesemrawutan kehidupan di masa mendatang. Tujuan pilar yang disebutkan tersebut, secara garis besar menuntut perubahan pada peserta didik, baik dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Bagaimana mengetahui bagaimana belajar yang baik, dan bagaimana bersikap, dan bagaimana mendapatkan pengakuan dalam masyarakat yang beraneka ragam. Strategi selanjutnya yakni antara penyediaan sarana prasarana pendidikan dengan pemerataan pendidikan ini saling berketerkaitan. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 9. Bila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.